Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Caruban Misteri mendapatkan sesuatu hal yang tidak enak. Dan kenapa tidak enak? Saya berjumpa dengan seseorang pemuda yang ada di hadapan saya ini. Mohon maaf kalau agak disamarkan karena sifatnya aib. Aibnya ini sangat unik. Kenapa unik? Di zaman sekarang itu masih ditemui pelaku-pelaku pesugihan. Dan anak muda di depan saya ini adalah pelaku pesugihan. Dan kita sudah menyepakati, artinya mau diambil konten, tapi dengan syarat wajah harus dirahasiakan. Tujuan saya membuat konten ini bukan apa-apa, tetapi dengan tujuan menjadi sebuah edukasi ataupun ibadah ya, cara dakwah yang sifatnya agar tidak ditiru oleh orang-orang lainnya. Dia badan makin kurus, usia dia sudah menginjak 36 tahun. Dia adalah pemuda yang sangat sukses. Sukses, bisnisnya banyak. Ada berapa kok? 28 perusahaan. Perusahaannya bukan perusahaan kios ya. Dia punya 28 kios, ada di beberapa wilayah tersebar. Hanya di bidang makanan kering ya. Itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kita nanti akan bertanya pada pemuda di depan saya ini, kenapa dia sampai lari ke arah pesugihan. Cerita aja deh. Awal-awal. Karena dulu saya terlalu dipikirkan sama orang-orang, dan saya juga terlalu minder lah untuk semua orang. Saya capek hidup begini terus, jadi saya mau hidup yang lebih mewah lah dengan cara instan. Oh, jadi kamu merasa diri kamu dulunya memiliki banyak hal yang mungkin anggap kamu kekurangan ya. Nah, ini satu contoh, mungkin dia tidak merasakan bahwa, atau dia tidak mengakui kelebihan dalam dirinya. Mohon maaf, apakah lingkungan teman-teman, keluarga dulu kamu merasa gimana? Atau tersisihkan atau apa? Selalu dikucilkan dan selalu jadi cemoohan lah orang-orang. Oh, bercandaan, dibully ya? Iya. Oh, bully, kalau zaman sekarang bully ya, oke. Terus sampai akhirnya kamu mungkin depresi ya, mungkin ya? Iya. Terus sampai kenapa? Sampai kamu tiba-tiba menjadi pelaku pesugihan dan berhasil mendapatkan pesugihan, padahal nggak mudah itu. Karena saya dituntun Terus sama orang, dan saya suruh betapa di satu gua di Jawa Barat. jangan sebut nama ya, jangan sebut nama lokasi. Oke, lanjut. Halo. Dan saya Cerita terus, nggak apa-apa. Cerita terus. saya suruh tunggu di sebuah gua, dan sama kuncennya itu. Oh, jadi ada kuncennya ya? Iya, ada. Terus kamu datang ke sana sendiri, nggak pakai atau apa, dibantu teman kah atau apa? Enggak, saya sendiri. Oke, terus? Saya suruh betapa di situ. Setelah 1 jam kuncen pergi. Oke, saya potong. Dalam artian mungkin tetap itu kamu mungkin katakanlah melakukan sebuah ritual ya di dalam gua tadi ya. Iya. Apakah ada sesuatu hal yang dipersiapkan? Pasti enggak hanya kosong-kosong, pasti ada sesuatu yang disiapkan. Ada Oh, ada. syarat, harus membawa bubur merah, bubur putih, bubur hitam, sama kopi hitam, kopi pahit, dan susu. Oh, sesaji ya itu, sesajinya. Itu yang menyediakan juru kuncinya atau kamu sendiri? Karena kalau saya punya prediksi mungkin bukan kamu yang menyediakan. Iya, juru kuncinya. Jadi tahu beres ya. Iya. Itu tempat itu masih kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, atau satu Jawa atau mana? Jawa Barat. Iya. Oh, masih ada lokasi ya, banyak lah di Jawa Barat tempat-tempat lokasi ya Kang Ubang ya. Iya, banyak itu. Banyak kan. Lalu selanjutnya setelah kamu masuki sana,
Mungkin kamu kan mengikuti perintah-perintahnya juru kunci tadi ya? Iya. Apa yang itu tuh? Sesaji sudah ini dan itu ya. Terus apakah ada biaya yang Ada. diminta juru kunci? Ada. 3 juta. 3 juta. Iya. 3 juta alasannya untuk apa juru kuncinya? Apa untuk syarat-syarat? Syarat-syarat. Oh. Atau mungkin selebihnya upahnya mungkin ya? Iya. Upahnya. Karena mungkin kalau dihitung logikanya mungkin tadi apa ya? Kopi pahit, kopi manis, ya, Susu susu, ada ayam kah? ada Ada ayam ya. Itu berapa ekor pakainya? 3. 3. Ayam hitam Oh, hitam, putih. sama satunya ayam kampung. Ayam kampung ya. Oke. Berarti kalau nominal mungkin nggak sampai 3 juta ya. Mungkin itu kuncinya, juru kuncinya upahnya itu ya. Minta upahnya sama. Nah, oke. Dari sesaji yang sudah disiapkan tadi, kamu masuk dalam gua ya. Iya. Dan sebelum melanjutkan tadi, saya harus potong dulu menjelaskan bahwasannya kenapa pemuda ini menemui saya dan menemui Kang Gobang. Cerita aja dulu deh sebelum melanjutkan cerita tadi. Awalnya bagaimana? Saya kan melihat channelnya Mas Niko, Oh, channel. Urban Misteri. Oke. Ya saya lihat energi Mas Niko sama Kang Gobang ini. Oh, ntar dulu, kamu bisa melihat suatu energi ya? Waduh, hebat juga nih. Mungkin perasaan lah. Jadi kalau energi kan kesannya berlebihan. Kita juga orang biasa lah gitu. Mungkin banyak perasaan kamu ya. Mungkin tertuntun juga atau apa ya. Ya mudah-mudahan insya Allah saya sama Kang Gobang bisa bantu. Nah, oke, selanjutnya. Oke, nggak usah nangis dah. Langsung aja bicara dah. Iya, saya melihat Bang Niko sama Kang Gobang ini bisa membantu lah. Saya jauh-jauh dari sana naik mobil, tapi selalu aja ada halangan. Sampai saya tinggal mobil di sana. Wah, Jalan-halangin ya. galang-halangin ya rupanya Jalan. sama makhluknya itu. Nah, ini satu contoh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa dia ngubungin kita, lalu dia inbox di Facebook saya di page halaman Saruban Misteri Channel. Dia minta nomor WhatsApp saya. Lalu terjadilah komunikasi. Dia menceritakan permasalahan dia. Lalu kita menangkap sesuatu hal yang, oh ini nggak boleh dibiarkan. Akhirnya saya berbicara dengan Kang Gobang. Kebetulan Kang Gobang masih berada di sini ya, di kawasan Benda Kerep. Akhirnya oke lah, kita minta dia datang ya. Dan bicara aja pun baru tadi siang, sampai hari malam ini datang. Ada niat. Kalau mau cerita, sebetulnya dia ini sudah melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk siluman ya, di tempat pesugihan dia itu, yang dibatasi hanya 7 tahun. Jadi dia kaya, banyak uang, banyak harta hanya 7 tahun. Tetapi banyak harta tidak ada enaknya, karena hartanya dari pesugihan. Banyak hal yang dia terima. Karena sedikit cerita, walaupun oke lah, kamu cerita deh banyak apa yang kamu temuin di dalam gua waktu pertama kali. Oh banyak. Satunya saya menemukan ada ratu ular. Dia Yang kamu kawin. cantik banget, Oi. seksi sampai saya nggak tahan lah. Waduh. Nah, terus Saya berhubungan seks sama dia. itu siluman, mohon maaf, biar ngelihat ini biar tahu ya gambaran silumannya seperti apa. Artinya siluman kan biasa kalau di film-film gitu. Nah, gambaran yang kamu realnya, nyatanya yang kamu lihat di dalam gua tadi, siluman itu berbentuknya seperti apa? Yang kamu cantik seperti apa? Ya, apa ceritalah? Cantik lah kayak bidadari. Wow. Tapi dia badan ular, Badan ular. muka manusia. Oh, jadi sepotong atas Iya. manusia, badan ular. Tapi dia cantik banget. Kamu nafsu? Nafsu. Orang dia cantik. Godaan setan ya. Iya, ya tipu daya setan kan lebih hebat. Terus setelah itu apa yang dibikin lagi? Artinya bentuk perjanjian seperti apa? Kalau tadi kamu awal-awal cerita siang tadi di telepon kan kamu terikat 7 tahun, ya kan, hubungan perjanjiannya 7 tahun dan sudah dekat dengan waktu habis kontrak ya. Tapi sebelumnya karena ini kan kita sudah sepakat ya, kita insya Allah akan bantu kamu ya. Artinya saya butuh konten video ini bukan memaksa sebetulnya.
saya hanya minta persetujuan kamu, karena ini sifatnya bisa menjadi sebuah edukasi dikala masyarakat kita ini kondisi ekonomi sedang kacau. Biar jangan sampai terjadi orang-orang yang dalam kondisi kesulitan ekonomi itu tidak lari ke arah seperti yang kamu jalankan. Nah, oke. Setelah kamu lakukan hubungan seks ya, itu di gua, di situ kamu melakukan hubungan seks. Iya. Kamu dapat uang nggak di situ? Enggak. Harta emas apa? Enggak. Nggak dapat. Loh, Karena saya ada satu syarat lagi. oke. Apa tuh? Saya harus mempunyai satu Mm-mm. kamar kosong di sana. Di rumah ya? Di rumah. Itu rumah orang tua kamu atau kamu? Bukan. Oh, bukan. Itu ada kerabat juga sih. Kerabat. Iya ya dulu yang punya rumah itu yang masih saudara lah, jadi dipinjamkan rumah itu. Oke. Ada bentuk kontrak mungkin atau apa? Iya. Ada ya. Oke. Mohon maaf ya, mungkin ceritanya dia mungkin agak sedikit ngambang ya, karena batin dia, perasaan dia kondisi sedih karena banyak hal yang dia sedang ketakutan, karena hari ini betul-betul dia sedang ketakutan karena waktu kontraknya sudah habis. Jadi sudah mengalami beberapa hal, fase dia sudah mulai mengalami depresi ya. Tapi kita berusaha mendapatkan informasi yang 100% ya. Oke, setelah itu di rumah itu apa yang kamu siapkan? Serba merah, dari kasur, ya hordeng apalah, serba merah pokoknya. Dinding juga sama. Dinding merah. Itu satu rumah atau kamar? Kamar. Oh, kamar. Oke. Kamar khusus. Kamar khusus. Oke, lalu Di sana saya juga bertemu lagi sama Ratu Sriman itu. ada waktu-waktu tertentu atau setiap hari atau apa? Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Iya. Oke, setiap malam Jumat ngapain kamu? Saya berhubungan lagi. Hubungan seks. Seks. Itu wujudnya datang wujud seperti manusia atau apa? Setengah manusia, setengah ular. Tetap seperti awal jumpa Iya. ya. Jadi kamu melakukan hubungan seks ya normal seperti manusia gitu. Normal. Lalu setelah itu Setelah berhubungan seks, dia pergi dan di lantai itu banyak sisik ular. Beberapa jam, sisik ular itu berubah jadi emas. Wih. Oke. Dan saya coba jual. Itu dulu masih satu gramnya itu 280. 280 berarti sekitar 5 tahunan dulu ya, mungkin kurang lebih ya sekitar gitulah. Kalau sekarang kan hampir 500.000 1 gramnya ya. Oke, terus Dulu masih Dan dari situ juga saya bisa bangun usaha lah dari jual emas itu. Oke, sorry. Dari tadi kamu bilang tadi yang katanya sisik emas ya, yang sisik seperti sisik tadi lalu jadi emas, Iya, kamu jual ya kan? Berarti yang kamu terima itu bukan uang ya, bukan ya? bukan. Bentuknya emas ya tadi. Emas. Dari sisik tadi. Iya, Nah, itu kamu jual per lempeng sisik atau kamu apain? Atau jualnya bagaimana? Atau ada penadahnya juga? ada teman? penadanya. Ada. Iya. Oke, karena penadah emas ya, tapi yang penting itu emas ya. Iya. Saya mau tanya, hasil dapatnya berapa dari pertama? 300 juta. Oh, jadi sekali hubungan dia mendapatkan emas yang akhirnya dijual menjadi uang, mendapatkan total 300 juta. Itu sekali hubungan ya? Iya. Berarti kalau dihitung minggu depannya lagi malam Jumat hubungan lagi 300 juta lagi gitu. Dan begitu dan begitu. Iya. Oh, jadi dia ini mendapatkan per minggu 300 juta sampai masa kontrak habis 7 tahun tadi ya. Makanya dia bilang ada 28 usaha ya, artinya 28 usaha kios makanan yang dia miliki. Dan dia bisa punya kendaraan juga bagus-bagus ya. Ya tapi gitulah, mau kendaraan bagusnya dari jalan, mogok. Padahal mobil baru. Ya, Ya karena ada aja kendalanya karena dia ini kan mau ya dihalang-halangi. jalan-halangi gitu. Mobil baru bisa mogok Iya. kan nggak masuk akal kan. Oke. Sampai akhirnya ini kan sudah mau batas waktu dan kamu ini merasa gimana ya, mau minta diputuskan hubungan perjanjian dengan pesugihan tadi kan. Karena saya takut, Mas. Dulu kan dia nampak warnanya cantik, tapi sekarang menyeramkan, Mas. Baunya busuk banget. Jadi saya udah mau lagi. Saya mau lepas. Melepas. Iya.
Yakin uling lepas. yakin. Kang Obang, wis kenen bae lah. Kita ki wis kadung ya. Kang Obang berpengalaman. Ayo kita urusan mangkene iki durung. Ya gini, sorry tadi agak artinya saya pengalaman dalam dunia pesugihan gini saya belum punya. Artinya menangani kasus-kasus yang seperti ini. Kalau kasus-kasus lain insya Allah ya. Hanya saja nih masalah pesugihan mengurus ini saya belum punya kemampuan, kecuali Kang Obang pengalaman udah. Wah, kalau bercerita gunung sana bukit sini sudah gitu kan. Sampai juga pernah cerita artinya ketemu raja-raja Ratu Siluman udah pernah. Jadi kira-kira harus bisa nangani negosiasi. Ya, coba Pak. Oke. Nah, yang sekarang-karang ini kamu tadi sempat cerita waktu di telepon itu yang terakhir kamu menemukan sosok yang menakutkan, busuk, bertaring dan dipaksa kamu harus melayani seks gitu ya. Iya, Melayani harus gitu ya. harus. Terus kamu nolak kan? Nolak, takut saya jadi. Takut. Dia menyeramkan banget. Oke. Jadi situasinya, nah, jadi ini waktunya udah sekira 1 bulanan lagi ya, yang kontrak dari 7 tahun tadi. Dan dia cerita itu di kotak uang yang hasil penjualan tadi, kamu taruh di satu kotak itu hilang ya? Hilang. Tapi uang kamu di bank masih? Masih. Kalau tempat usaha masih aman Masih. ya? Masih aman. Jadi kamu yakin dengan ikhtiarnya kamu datang ke sini pengen sembuh. Oh, sorry, bukan sembuh ya. Ya sembuh termasuknya. Pengen putus dari ikatan dari pesugihan. siluman itu. Ada siluman. Saya juga jadi terbawa ya, karena saya ya dan kamu mungkin merasakan energi-energi yang sudah gimana. Bang, tolong Iya. bang. Ya nanti saya akan tolongin. Ya. Tolong saya bang. Ya, siap. Oh, iya. Nanti akan saya tolongin. Kamu yakin aja udah bahwasannya apa yang kamu harapkan bisa selesai lah, yakin kekuatan itu udah, jangan kamu khawatirkan. Udah rok bangun, nggak apa-apa. Bangun, Ya. Biasa aja. Ya. Inilah satu contoh ya di mana kesalahan manusia tetap tempat salahnya hilaf ya. Iya. Karena ketidaktahuan dia ya. Artinya tipu daya setan ini sangat luar biasa. Akhirnya dia sampai terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang justru itu hanya sebatas kamuflase ya. Jadi bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan hutang ataupun masalah ekonomi, udahlah jangan sampai lari ke arah itu. Yakinlah pada diri kita, yakinlah pada Allah bahwasannya segala sesuatu ini pasti ada jalan keluar, bukan dengan cara melakukan sebuah pesugihan. Ini udah nggak enak hawanya. Iya, udah mulai ini lagi. Jadi sorry, ini mukanya dulu. Dia wajahnya udah merah, Iya. sebelum merah. Jadi tenang aja. Panas bang. Udah nempel itu ya. Iya, udah mulai mendekat nih. Udah mulai nggak terima. Bisa dikunci dikit. Iya, biar saya kunci. Bisa bawa aku bumi ini. Ini dong orangnya udah beda. Sorry. Ini biar tahu, biar jelas itu. Ular ya. Udah sembuh kamu. Udah keluar. Oke. Saya samarkan lu mukanya karena dia ingin disamarkan. Oke. Duduk lagi. Istighfar. Saya coba samarkan mukanya ya. Karena kita udah sepakat jangan dipublikasikan. Oke. Kita posisikan lagi di yang tadi ya. Oke, tenang. Ya, oke. Duduk aja. Oke, sok duduk lagi. Wajahnya jangan sampai ketahuan kamu. Nah, agak maju lagi dikit bisa? Agak maju dikit. Udah tenang. Tenang. Kita hanya pakai cahaya seadanya ya. Oke. Oke, kita sini lagi. Posisikan lagi di sini. Oke, Kang Obang duduk santai sajalah. Udah tenang lah. Kang Obang bisa menguasai ya. Oke. Ya kita sebetulnya bukan apa-apa ya. Tapi Udah saya kunci semua ya. Jadi bahwasannya kita bukan ada niatan apa-apa yang
mencari keuntungan dari hal-hal seperti itu dijadikan konten sebuah video, tidak. Tapi tujuan ibadah ya. Karena nih di tahun 2020 saya masih menemukan, dan ini anak masih muda. Hanya saja dia punya masalah lagi di mana dia banyak harta, banyak uang. Dia nggak bisa kawin-kawin. Jadi kalau mau cerita, itu cewek yang katanya dekat sama kamu tiba-tiba pergi. Katanya takut. Saya nggak tahu kenapa ketakutan. Nah terus ada cewek yang katanya ngejar-ngejar kamu sampai gimana? Dulunya ngejar-ngejar, tapi sekarang dia takut sendiri, nggak tahu kenapa. Ya itu pengaruh dari si ratu Siluman siluman ular itu. Karena kamu sudah terikat kawin, masalahnya kamu kawin dengan siluman tuh, di situ masalahnya. Aduh. Nah terus orang tua kamu tahu nggak dari mana kamu harta ini dapat? Saya bilang menemukan benda dan Menemukan benda? jual di kolektor. Barang antik. Iya, barang antik. Jadi orang tua nggak tahu kalau saya dapat begini. Berawal dari barang antik, alasan orang tua kamu jual terus jadikan modal sampai jadi usaha. Jadi orang tua kamu dan keluarga kamu taunya kamu sebagai pengusaha makanan kering ya, gitu ya. Sampai 28 kios dia punya. Nah, saya ini tertarik kenapa ambil konten ini. Nah, satu hal, kaitan pesugihan ini banyak Kang Opang. Iya, banyak. Kalau dia hubungan kawin ya dengan unsur siluman ya. Dia mendapatkan hartanya dari bentuk sisik setelah berhubungan seks ya, di setiap malam Jumat yang diceritakan tadi. Tapi kategori pesugihan itu banyak sebetulnya. Pelarisan ya. Iya, pelarisan, susuk seperti susuk kalau macam itu sudah masuk kategori pesugihan karena kita kan meminta kepada sesuatu yang di luar, artinya secara agama dan akidah kita punya doa. Kalau kita minta kepada siapa? Kepada Allah kan gitu. Dan yakinlah kepada Allah, jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai mintanya kepada gitu, apalagi datang kepada dukun nih ya. Dukun duduk dengan tekun gitu, apalagi datang dukun santet atau segala macamnya gitu kan. Artinya meminta suatu hal yang sifatnya tadi ya, ingin misalkan pelet gitu kan. Iya, pelet. Justru yang bekerja itu adalah kekuatan jin ya. Kekuatan jin mempengaruhi, tapi di belakangnya ada sesuatu hal lagi iya, sebetulnya. itu pembalasannya nanti kan kayak semacam siapa ini namanya? Jangan sebut. Oke. Jangan sebut ya. Jadi dia kan berhubungan dengan siluman itu, nanti kalau sampai dia meninggal dalam keadaan masih diliputi sama si hewan itu, nanti dia akan dijadikan budak. Oh iya. Nah, ini yang kategori yang dia ya. Iya. Nah itu, sorry, budak yang seperti apa nih? Ini harus diceritakan nih, biar orang banyak tahu nih. Iya. Resikonya nih. Biar tergantung. Pengalaman. Ya tergantung juga pengalaman saya waktu tapa di goa, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Oke, Jadi pas saya waktu bertapa ya kedengaran suara semacam jeritan yang minta tolonglah. Saya minta dibalikin lagi ke dunia yang gitu. Karena macam-macam di sana, ada yang dibuatin disuruh bersih-bersih. Kalau yang Mas ini kan jadi budak. Kalau ini jadi budak seks lagi nanti di sananya. Balasannya lebih ngeri lagi. Pokoknya nggak enak aja. Nah, jadi sampai dijadikan budak seks ya, sampai Bang, saya jangan gitu, Bang. Udah kamu jangan takut jangan sampai lagian udah saya lepas kok. Udah tenang aja. Paling ntar urusan sampai sana negosiasi sama si Ratu Siluman itu. Udah tenang. Udah tenang, udah saya lepas kok. Enggak sampai kayak gitu. Yakin lah. Bantulah, Bang. Iya, saya bantu. Pengalaman Kang Gobang ini yang tadi diceritakan itu sebetulnya sudah ada gambaran di mana dia melihat ataupun dia mengetahui lah, artinya sesuatu hal di sana manusia yang mati tapi bukan mati secara sewajar. Jadi mungkin wajar ya mati. Mohon maaf ya, sekarang dia badan kurus ya. Iya, lihat aja badan sampai kurus begitu karena dia kan sempat lihat foto tadi ya gemuk tapi sekarang kurus karena stres pikiran. Tapi ada satu hal lagi Kang Bang, dia sari-sari tubuhnya. Ya berkurang, dimakan terus sama bangsa. jadi di dunianya biarpun kelihatannya pandangan orang itu si Mas ini enak kehidupannya, padahal nggak enak juga. Belum lagi ntar kalau sampai habis kontrak, ya untung ketemu kita bisa saya tolongan gitu. Oke, jadi poinnya dia waktunya sudah mendekati masa kontrak dengan pesugihan tadi, sudah mau habis. Jadi badan dia habis lah, sehari-hari makan dia, sehari-hari tubuhnya dimakan habis gitu kan, tanpa dia sadari gitu kan, sampai akhirnya dia mati. Jikapun nanti dia mati, yang
kubur kan memang manusia jasad Itu ya. memang jasadnya yang dikubur Pak Ade, tapi Hanya- hanya jasadnya doang, tapi Rohnya bukan yang cabut, bukan malaikat, bukan, bukan. ya. Semacam Jadi jangan takut, nggak usah itu setting, nggak usah takut, ini nggak usah takut. Dia pindah alam tadi Dia dijadikan pindah produk. alam. Nah itu sebuah resiko dan jangan ada yang meniru, Iya. itu nggak boleh. memang sih kalau mau menurut peribahasa orang kan nggak ada uang Waduh. serasa Kalau kayak mati. mati gitu. Tapi kalau Kalau punya uang emang punya uang nggak bisa dibawa mati, kalau kurang uang ya serasa Rasa mati. mati. Iya, sama aja Ya, seperti betul. itu. ya, tapi kan segala-galanya memang bukan uang. Nah, bukan uang memang. Tapi kalau nggak punya uang, Nah, itu sama tetap juga aja lah. Jadi itu hanya gambaran-gambaran manusia nih, memang kita masih terkunci dengan Bantulah bang. Udah tenang, tenang aja, udah saya ini. Kita memang kita akan bantu gitu. Jangan khawatir. Jadi uang bukan segala-galanya Kang Gobang. Iya, Contoh lah bukan Kang Gobang, dia datang di beberapa tempat, dia pernah cerita ditawarkan beberapa masalah ini dan tapi Kalau dia lihat dari dulu saya udah bisa juga, bisa aja. karena dia awal niatnya bukan cari Bukan. gitu ya, bukan ya. Ya tapi karena dia tahu bentuk konsekuensi kerugian apa nanti akan didapat. Apalagi dia nih batas hanya 7 tahun. Ya mudah-mudahan dengan kita punya sesuatu hal, insya Allah bisa kita bantu dia ya. Dan satu hal lagi ya, banyak masyarakat juga lain-lain juga yang banyak kurang paham juga. Apa sih pelarisan gitu tuh. Orang-orang nggak pada yakin dengan dirinya sendiri, dan nggak yakin dengan agama, dengan tidak yakin lagi dengan Tuhannya gitu. Sampai kayak begitu ya, dia kalau punya usaha sampai minta kepada dukun-dukun ataupun pada hal-hal gimana. Padahal dia nggak sadar ada Iya, sesuatu hal yang Lebih berat tersembunyi, dari itu berat ya. ya. Lebih nggak enak malah. Mungkin misalkan saya dapat suatu benda, ini buat pelarisan, saya pakai saya jualan di pasar, misalkan jualan bawang gitu kan. Tiba-tiba bawang saya yang beli banyak, wah banyak gitu. Tanpa kita sadari, memang jualan kita nih dibantu sama jin. Iya. Orang-orang digiring untuk beli. Jadi tipu kepada- dayanya itu lebih Ah. hebat daripada Ya, tetap kita gitu ya. tapi kan ada di belakangnya, ada masa-masa tertentu, waktu-waktu tertentu, masa habis. Kadang-kadang kita tidak tahu nih kapan kontraknya. Nah, Karena dukunnya ataupun siapapun praktisinya mungkin nih kamu pakai ini, kamu kan harus ini, orang beli banyak kalau macam. Dengan syarat nanti mungkin siap malam Jumat nih siapkan ini, mungkin sesaji semacam tadi ya gitu. Jadi kita sudah terikat dengan hal yang tadi ya. Iya. Jadi kita tidak terikat dengan diri kita, dengan Tuhan kita atau Allah kita. Artinya kita punya doa, ya Allah berilah kemudahan untuk saya. Ya Allah berikanlah usaha saya ini maju lancar gitu. Itu kan doa kita kepada Allah kan. Iya. Dijamin itu, karena nggak mungkin Allah bohong gitu, nggak mungkin kan, karena Allah sudah berjanji siapapun umatku yang meminta padaku akan dikabulkan, kun fayakun kan Iya, gitu. benar. Masa kita nggak yakin sama Allah? Nah sedangkan akhirnya kita yakin kepada dukun lalu begini nanti pakai ini untuk penglarisan, artinya kita tidak yakin dengan rezeki kita, sedangkan Allah maha pemberi rezeki, maha berarti segalanya, Segalanya. maha pemberi hidup dan juga maha yang memberi mati, maha lagi ya dan mematikan seluruh alam semesta, hanya Allah ya yang Iya. punya kuasa. Nah sekarang yang masa kita minta ke dukun gitu dengan mahar sekian bla 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 untuk penglarisan gitu, lalu dukun itu menjadi memediasikan jin-jin untuk datang, lalu menjadikan sebuah media pelarisan gitu kan. Iya. Nah akhirnya di ujung-ujungnya, nah ini yang saya pernah jumpai, orang itu tiba-tiba mendapatkan hidayah setelah dia memang sukses, tapi dia mengalami suatu hal yang unik Kang Gobang tempo hari itu. Jadi keluarganya sakit bergantian. Oh, iya, iya. Pertama suaminya sakit selama 1 minggu, tiba-tiba dia sembuh, istrinya sakit 7 hari lagi. Setelah istrinya sembuh, pindah ke anaknya lagi. Anaknya semuanya ada 6. Dari 6-nya bergantian itu selama 7 hari, berpindah lagi ke suaminya, berputar sakitnya, dan selalu berujung ke rumah sakit. Nah jadi kalau logikanya saya ambil gitu, suaminya rumah sakit biaya, istrinya sakit masuk rumah sakit biaya, sampai begitu. Jadi dulu yang dia kaya dari hasil jualan dari penglarisan tadi, uangnya secara tanpa dia tidak sadari, uangnya habis untuk biaya rumah sakit. Logikanya bergantian terus. Itu yang dinamakan uang setan dimakan jin ya itu. Itu Kalau setan kita dimakan sadar, jin, iya. bener. Nah itu kan sebuah penglarisan tadi. Nah lalu dia akhirnya mendapatkan sebuah hidayah, lalu barang yang media yang di pasar ramanya dia itu dibuang. Tapi nggak selesai. Belum. Yang itu dibuang hanya bendanya Benda. aja. Tapi yang megang bendanya kan masih. Masih. Nah jadi orang itu masih dikuasai oleh jin karena dulunya kan mengharapkan tadi kan. Iya. Nah itu dikuasai dan itu tidak habis sampai akhirnya kita melakukan sebuah hal ya. Kalau orang Jawa itu ruat, kalau ruat itu cleaner, pembersihan. Kalau dengan ruat
ya sebetulnya bentuknya doa, ya macam hal dengan cara khusus lah gitu untuk membersihkan. Tapi alhamdulillah sudah beres semua, akhirnya tidak ada sakit-sakit lagi, dan walaupun ya sekarang masih kondisi masih agak normal, tapi yang utamanya dia sudah mendapat hidayah, akhirnya kembali lagi kepada agamanya dan keyakinannya. Walaupun mohon maaf, Bersyukur itu termasuknya. dia sudah haji loh waktu itu. Udah haji. Itu udah haji pakai begituan sampai namanya. Ya, mohon maaf ya kalau sudah haji ya sudah niat betul kan. Dan anak-anaknya udah pergi umroh segala macam. Artinya harus menjaga ibadah yang utamanya sholat kan. Jadi sholat aja katanya malas-malesan. Dan seperti dia kalau dengar azan ini, mohon maaf, dia kalau jika dengar azan, Bawahnya panas gitu ya. semacam nggak tenang, Ya, nggak itu. tenang. Nah, yang kamu rasakan lagi kalau dengar suara azan, selain tadi kamu bilang kepala tiba sakit, panas, apalagi tuh, gemetar. Nah, itu berarti kan kamu nggak nyaman secara kehidupan kamu yang sehari-hari, kamu nggak nyaman kan. Buat apa banyak uang tapi kamu nggak nyaman? Kamu di lingkungan masyarakat, namanya di Indonesia nih, apalagi Cirebon, sana masjid, sini masjid, mau speaker besar-besar semua. Iya, hampir. Waduh, Semua sama. pakai speaker. Nah, kamu banyak uang tapi nggak pernah tenang. Sedangkan suara azan aja dari mulai subuh sampai isya itu suara adzan selalu terdengar. Jadi kamu kalau ada suara adzan gitu, kamu menghindarnya gimana? Atau tutup kuping atau gimana kamu? Saya tutup kuping. Tutup kuping. Nah, kalau di tempat lain misalkan ramai orang, apa harus lari. begini juga tutup kuping? Lari. Nah, itu nggak ada enaknya ya. Iya, di situnya aja udah kesiksa kan. Sama ya? halnya seperti orang yang waktu itu ini yang unik, masalah tuyul nih, melihara tuyul. Dia banyak uang tapi punya satu syarat, dia nggak boleh makan yang enak-enak. Nah itu Sama juga, seperti Po. itu, iya. Oh, banyak uang tapi nggak boleh makan enak-enak Jadi syaratnya. kekayaan itu cuma hanya untuk pemandangan di masyarakat doang. Dianya nggak menikmatin itu. Nggak nikmatin. Udah di sini nggak menikmatin, ntar jatuh tempo, ya udah di sana jadi budaknya gitu. Udah banyak uang nggak menikmatin, secara realnya cuma kelihatan orang sih enak, Iya. segala macem. Padahal dianya tertekan batinnya. Tekan, tersiksa juga sampai akhirnya masa kontrak habis ya, Ya gitu udah. juga. Aduh, rugi banget bagi para pelaku pesugihan, rugi banget. Tapi ya oke lah. Ini sebuah hal yang keuntungan yang positif ya, artinya dia mendapatkan hidayah di mana dia walaupun tertekan, depresi, ketakutan dia sendiri kan gitu. Tapi setidak-tidaknya Allah sudah menunjukkan dirinya, Iya, sudah mendapatkan hidayah juga. ataupun gimana, jangan berarti wow lu udah enak-enak dapat ini malah gini. Enggak juga sebetulnya, ini insya Allah akan kita selamatkan ya. Tentunya dengan cara-cara Kang bisa dilihat nanti ritual untuk Ya itu mah yang namanya goib kan lebih baik jangan diliput lah, biar saya negosiasi sama Ratu Siluman itu, biar tertutup aja. Yang penting si anak ini bisa pertolongan gitu. emang nggak bisa Nggak diliput bisa, gitu. nggak bisa. Maksudnya barangkali ini bisa ada Nggak. penapan silumannya atau apa. Nggak usah, nggak perlu juga. Nggak Yang perlu penting si anak ini bisa tertolongan. Ya kalau saya kan bikin konten gini, siapa tahu gitu kan, di saat Nggak perlu ritualnya lah. Kang Gobang negosiasi dengan Ratu Siluman bisa nampak kan. Siapa tahu, tapi itu nggak penting juga ya. Nggak penting. Karena utama memang bener kata Kang Gobang, ini untuk selamatkan anak ini dengan caranya Kang Gobang sendiri ya. Dan kenapa harus Kang Gobang? Kang Gobang ini dulunya justru dikuasai oleh bisikan-bisikan goib, melakukan sesuatu halnya dengan bisikan tadi, harus datang ke gua ini, gunung ritual-ritual, jadi selalu dituntun oleh goib. Nah sekarang kebalikannya, dia yang mengendalikan goib, karena sebuah hidayah yang terakhir kita jumpa Kang Gobang ini di sebuah gua Jati Praja ya. Di channel sebelumnya kita berjumpa Kang Gobang ini sedang ritual tapak di satu gua namanya Gua Jati Praja. Aduh, itu tapi ada hikmah perjumpaan saya dengan Kang Gobang ini ya. Banyak hal-hal yang baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari Kang Gobang ini, pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Kalau orang mau cari kerja di mana, usaha apa di mana, dia mau cari gua di mana, tempat keramat di mana, dulunya dia begitu. Sampai akhirnya ada beberapa hal yang kanuragan lah, keilmuan gitu-gitu yang dia pernah dapatkan. Dan bukan ngomong sombong lah, batu dia remas itu hancur batu. Tapi itu tidak penting bagi Gobang sekarang, karena ini zaman modern. Kalau zaman dulu boleh, karena kita Iya. berperang melawan penjajah, Nah. ilmu itu perlu. Tapi Tapi sekarang mah udah nggak perlu juga. nggak perlu. buat apa, ya. Jadi janganlah cara-cara ilmu kanuragan yang sifatnya tadi ya nggak manfaat, makan waktu lama, ritual yang terlalu bertele-tele ya. Tapi hanya dapat bisa
menghancurkan batu ataupun apa. Akhirnya efek kita kan membawa sifat karakter kita menjadi mudah tersinggung karena kita ngerasa punya Ya kesaktian. itulah hawanya jadi Panas terus ya. panas terus. Karena apa? Karena di backing oleh si setan itu. Ngerasa Apalagi dianya nggak bisa ngendalin, ya udah jadi. merasa kebal Nah. atau apa. Itu nggak ada untungnya. Jadi kalau sekarang lebih baik punya ilmu apa? Ilmu asihan ya. Maksudnya asihan positif ya. Kalau punya asihan tuh ada temen mau punya bisnis lari ke kita. Kita ini karena senang sama kita. Ada cewek senangnya sama kita kan gitu kasarnya ngomong. Nah, kalau kita punya ilmu kanuragan tadi, kita kebal, kita bisa ini, otomatis kita akan disegani. Nanti misalkan Kang Gobang saya punya bisnis, misalkan segan sama Kang Gobang ya karena Kang Gobangnya punya ilmu begitu, takut. Lalu auranya dia aura simaknya ini misalkan segarang harimau misalkan, segan sama dia. Akhirnya dia justru akan dijauhi orang karena takut ya. Tapi itu zaman dulu boleh ya ilmu gitu. Zaman sekarang nggak boleh. Jadi jangan cari-cari ilmu gitu, jangan ego lah. Saya harus punya pendamping hodam lah ini jangan lah. Jadi artinya kalau dalam hidup ini kita harus paham dulu tentang hakikat hidup kita dulu. Jangan arah yang gitu-gitu dulu. Kita sudah menjalani semua hal itu. Nah, kembali lagi kepada masalah dia. Kamu nih mau nggak mau nih kamu harus kurang lebih 3 hari di sini. Nggak apa-apa kamu siap di sini. Siap. Yang penting lepas lah. Lepas ya, oke. Tapi kamu yakin ya. Nah, kuncinya harus kamu yakin dulu. Tapi yakinnya bukan karena kita, bukan karena ada saya, bukan yakin juga karena Kang Gobang. Yakin sama Allah. Kalau kamu yakin pada kita, salah. Karena kita juga manusia biasa. Segala sesuatunya atas izin Allah. Tapi kita punya sesuatu hal insya Allah yang jalannya tidak menyimpang, walaupun kita nggak bisa meliput ya karena Kang Gobang ini harus berhadapan langsung negosiasinya. Setidak-tidaknya kita berusaha yang terbaik lah. Mungkin nanti dari jamaah itu pengajian mungkin boleh atau apa. Siapa anaknya? Ya nggak sana, maksudnya dibantu dengan pengajian atau apa nggak perlu nggak? Ya boleh juga ada Boleh ya? tambahan gitu. Taman Supaya doa lebih- ya atau apa ya. Oke. Ini satu hal lagi, tadi dia bawa uang kurang lebih 150 juta dalam tasnya, tapi uang itu hilang. Ya itulah. Dihalang-halangi ya. Jadi maksud dia tadi uangnya tadi dia bertujuan maksudnya untuk memberi upah pada kita. Jadi nih tolong nih uang ini artinya dengan tadi awal dia tidak sesedih sekarang, dia agak nafsu. Tolongin saya putuskan hubungan dengan pesugihan ini. Ini uang ini kamu buat apa, nanti saya akan tambahkan lagi kan gitu ya. Di saat dia buka hilang uangnya. Itu unik loh. Uangnya hilang yang dia anggap untuk upah karena itu uang dari asal begitu ya. Nah, sudah masuk sini kawasan sini uang hilang. Nah ini tadi cimeweh ya hilang. Jadi unsur-unsur yang negatif tadi hilang. Ya walau alam kita tidak tahu kan. Nah, jadi yang sekarang nih dia justru tidak ada uang sepeser pun di kantongnya. Jadi tidak kembali ada. lagi kepada Kembali. awalnya. Awal dia sudah mulai gini nih. Bahkan saya dan Kang Gobang mohon maaf kita tidak minta apa yang dia tawarkan tadi ya. Kita tidak minta. Karena itu uangnya asal begitu dan kalaupun ya kita tahu kan asal uangnya terus kita minta, resiko kita juga. Kita makan uangnya. Dibawa pulang anak istri kita makan, aduh repot. Jangan. Tapi insya Allah kita ikhlas bantu ya. Artinya kalau kita ikhlas bantu dia, kita juga akan diikhlaskan lagi sama Allah. Dimudahkan lagi rezeki kita karena kita ikhlas, karena kita membantu. Insya Allah apa yang terbaik kita akan bantu ya, karena kita juga sama-sama belajar, kita sama-sama beribadah. Ini masuk bagian ibadah ya, dari kemampuan Kang Gobang yang bertahun-tahun kesana sini sana. Ini ilmunya akhirnya manfaat. Mungkin orang bilang oh ilmu Gobang ini nih ilmu hitam katanya lah, segala macam. Ya tergantung ilmu hitam dia, yang kata ilmu hitam oke lah anggaplah ilmu hitam, tapi dia mengaplikasikan untuk menolong orang, jadilah ilmu putih. Nah daripada orang yang mohon maaf udah pakai sorban bergaya-gaya seperti Habib lah gitu ya, tapi jadi dukun, duduk dengan tekun, terus nyantet orang misalkan, terus bodoh-bodohin orang. Nah akhirnya yang katanya ilmu putih jadi hitam karena penampilan. Nah sekarang Gobang hitam semua nih ya, saya juga termasuk bajunya hitam ya, memang karena senang baju hitam. Banyak t-shirt saya di rumah juga serba hitam, motor juga hitam semuanya. Ya hitam bukan berarti sesuatu hal yang negatif ya, artinya balik lagi tadi pembahasan tadi, penampilan jangan dijadikan sebuah patokan ya. Rambut sama hitam hati orang kita tidak ada tahu ya. Nah ini kita harus pandai-pandai lah dan bijak ya.
ternyata Gobang begini bukan karena orangnya di sini tidak ya, artinya perjalanan hidupnya dia gitu kan. Justru untuk membantu orang, jadilah ilmu putih. Padahal ada yang bilang ilmu hitam segala macam. Itu tuh orang belajar gitu tuh ilmu hitam tuh dari gua gitu tuh. Ya karena dia nggak sholat gak ini deh, ya udahlah itu omongan orang. Tapi sekarang Gobang sholat karena Gobang sudah mualaf, sudah masuk Islam. Gobang sekarang Islam ya. Dan satu hal lagi, mungkin hanya sebagian dulu ya kita ceritakan ini, dan terima kasih artinya dengan dia nih apapun yang terjadi kita apalah yang terbaik untuk dia sampai bebas dia lagi. Tapi kamu siap kalau nanti kamu kembali seperti dulu? Siap, apapun lah. Ah. Sudah capek. Ini satu contoh bentuk hidayah ya. Artinya walaupun nanti resiko harta yang dia dapat itu dia habis semua, dia kembali seperti semula, tapi kamu harus yakin kamu punya kelebihan pasti kan. Apapun pasti ada jalan, kamu yakin. Entah nanti bisnis jualan kah, apalah atau rezeki itu pasti ada. Akhirnya akan mengarah pada kamu. Yang penting kamu masih bisa ya hidup lagi dengan baik, dikasih waktu untuk bertobat. Dan malam hari ini nanti dia akan dituntun oleh salah satu ustadz di sini, dituntun bagaimana cara sholat tobat nasuha. Karena dia baca-bacaan sholat sudah tidak tahu, dia lupa semua. Jadi akan dituntun lagi di sini sampai tobat nasuhanya dia betul-betul menjadi insan Islam yang baik. Insya Allah ya, amin. Kamu harus amin dong, amin gitu, menjadi Islam yang baik gitu kan. Mengikuti apa-apa yang diarahkan di sini ya. Kang Gobang juga akan mengarahkan juga kepada kamu. Artinya betul-betul ikhlaskan semua harta-harta yang kamu. Oh ikhlas betul kan? Ikhlas. Ya memang hartanya itu bukan harta kamu, harta tipuan. Kalau kamu masih mempertahankan nggak akan beres. Kamu sekarang gila harta atau kamu gila ingin hidup menjadi Islam yang baik? Menjadi yang lebih baik. Menjadi Islam yang baik. Iya. Bilang Islam yang baik. Islam yang baik. Nah ini aja mau ngomong Islam masih dihalang-halangin. Iya masih berat, masih nggak terima juga. Nah karena ada beberapa makhluk ya, mungkin pernah pengalaman ya, yang orang kerasukan. Kamu Islam apa Muslim? Saya bilang, kok Mas Niko nanyanya Islam apa Muslim? Ternyata tipu daya setan unik. Kalau dia mengatakan Islam agak berat, tapi dia bisa menyebut. Tapi kalau ngomong Muslim dia nggak mau, nggak bisa. Kamu Islam apa Muslim? Jadi ketahuannya itu di saat katakan Muslim, nggak bisa. Nah ini satu contoh ngomong Islam aja udah agak berat tadi. Nah ini ya memang di badan dia masih. Karena masih belum, kalau itu mah masih belum. jangan takut. Yang saya berhadapan dengan dia kondisi masih stres ya, bisa dikatakan 30%-nya agak gimana lah, karena masih ada unsur begitu. Walaupun tadi sempat ditaklukkan oleh Gobang, saya juga nih nggak tahu nih sekitar sini udah pasukannya nggak tahu, tapi yang jelas ini macan semua di sini. Kalau ini macan, ini penunggu kawasan sini ya, artinya benda kerap ini dijaga oleh harimau-harimau. Ini seperti sudah semua ya, insya Allah aman. Jadi kondisi dia di sini aman. Penjaga yang sifatnya goibiyah tadi ini menjaga dia juga. Jadi kekuatan yang di luar sana yang siluman atau ingin menguasai dia, insya Allah nggak akan apa-apa. Dan itu paling sedikit banyaknya hati-hati ya dengan diri kita ya. Sekarang pandemi COVID ini banyak masalah-masalah ekonomi yang sedang kacau. Akhirnya orang yang punya hutang nggak bisa bayar hutang, lalu stres, akhirnya timbul konflik-konflik di keluarga ya, akhirnya tingkat perceraian ya karena faktor ekonomi, lalu faktor-faktor lain, sampai akhirnya banyak hal-hal yang mohon maaf larinya ke arah yang negatif. Bahkan kita nih melarang juga orang-orang datang ke benda kerap ini yang niatnya yang aneh-aneh itu kan, ingin ritual ini itu, ternyata mintanya yang enggak ya. Larinya kok kesannya bukan yakin dengan diri kita, dengan dirinya sendiri atau dengan Tuhannya dia sendiri. Dia sudah arahnya ke situ. Jadi ya kita sebisa mungkin kasih gambaran lah. Itu satu contoh. Dan hati-hati dengan tujuan-tujuan datang kepada paranormal ataupun dukun ya, yang tadi pelet, pelarisan, hati-hati ya. Susuk, ini yang bahaya susuk nih. Aduh. Hati-hati. Justru orang pakai susuk itu ada yang tempo 3 tahun. Bulan juga ada ya, 3 bulan, 7 bulan ya, yang sampai ada 7 tahun ataupun 11 tahun ya, semua hitungan ganjil. Justru itu manusia itu membiarkan dirinya itu tubuhnya dimasuki oleh kekuatan jin.
dimasukilah emas, mungkin berlian di kulit kita ya segala macam. Justru membiarkan tubuh kita dikuasai oleh jin tanpa dia sadari. Yang laki-laki misalkan pakai susuk, bahaya lagi. Setelah dia berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, lalu dia berhubungan intim dengan istrinya ya, tanpa dia sadari bahwa laki-laki itu telah berhubungan seks dengan istrinya, tetapi ada unsur makhluk lain yang ikut menyetubuhi istrinya. Hati-hati untuk laki-laki ya yang sudah berkeluarga, yang pakai susuk segera lepaskan, jangan sampai masih pakai susuk ya. Yang perempuan lagi, yang perempuan yang pakai susuk itu membiarkan tubuhnya lagi begitu tanpa dia sadari tubuhnya telah dikuasai oleh jin dan digauli oleh jin. Dan bisa dikatakan 100% pemakai susuk cewek itu ada hari-hari tertentu di mana dia akan dibelai, diperlakukan hal-hal yang mohon maaf, mungkin melakukan masturbasi lah atau apa, tanpa dia sadari justru dia sedang berhubungan seks dengan jin. Pemakai susuk, hati-hati. Kalau kamu belum tahu, itu nyata dan faktanya pemakai susuk seperti itu. Kerugian lain dari susuk tadi, di batas-batas waktu tertentu, di mana masa kontrak itu habis, sari-sari tubuh manusia itu dimakan oleh jin. Itu yang harus diketahui bagi pemakai susuk. Enak di depan, nggak enak di belakang. Jadi lebih baik makailah doa ya. Doa aja. Doa itu terbaik, yakin dengan doa, sudah yakin itu. Jangan berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah. Itu yang utama. Jadi yang punya agama, peganglah teguh agama. Gak ngerti-ngerti agama, ya berusahalah paham dengan agama. Zaman medsos sekarang, ya kan? Orang mau cari informasi tentang apa-apa, buka Google. Iya, semuanya sudah ada. Ada, mudah ya. Jadi buka Google, oh apa hukumnya pasang susuk misalkan, apa hukumnya kita berbuat ini nih, ada semua. Ada tuntunan-tuntunan juga. Jangan sampai di medsos atau di Google kita nggak dapat informasi kan, itu sedikitnya lah. Nanti banyaknya kita kalau masalah agama datangi ahli agama, itu kiai ataupun Udah ustadz. ada apa ahlinya masing-masing. Nah, ini hanya sebatas edukasi, ini hanya sebatas walaupun agama maksa ya, tapi ini kita ada kesepakatan, bukan mengambil sisi memanfaatkan, tapi ini biar semua orang pada tahu bahwa real nyatanya memang terjadi, jangan diikuti. Mudah-mudahan Caruban Misteri akan membuat konten yang lebih manfaat dan lebih baik untuk semua. Walaupun mungkin ini cara dakwah kita mungkin seperti ini, dakwah kita nggak pakai hadis-hadis karena kita bukan ahli agama atau bukan ahli Quran ya, artinya yang hafal dengan hadis-hadis, kita tahu artinya kita belum, kita juga masih belajar, kita masih banyak kekurangan, tapi insya Allah segala sesuatu kita berusaha ingin menjadi yang baik. Dan saya yakin juga semua yang nonton video ini juga para teman-teman subscriber di Caruban Misteri pun sama-sama orang yang belajar ingin menjadi lebih baik dan lebih baik, dan tetap yakin dengan diri kita, dan hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Ini yang patut diingat, hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Karena apa? Pikiran kita sendiri justru bisa membawa kita baik, bisa membawa kita tidak baik. Jadi hilangkan pikiran buruk, selalu positive thinking. Itulah kalau kita selalu positive thinking, selalunya insya Allah akan mendapatkan hal yang selalu positif. Jadi kedengaran nggak suara geram? Iya, geram tadi. Ada suara geraman harimau tadi ya. Ada bentuk interaksi gitu. Ya memang benda kerap begini. Dan di channel saya satu lagi ya, Charmis TV ya, anak-anak saya melihat harimau saat bermain-main di sungai itu tuh, menjelang maghrib, rupanya diperingati mau maghrib. Anak-anak saya lihat, jadi ya inilah benda kerap dengan segala keunikannya gitu. Tapi hal yang positif. Oke, kamu udah yakin semua ya, segala macam. Terima kasih. Dan untuk teman-teman Caruban Misteri, sampai jumpa lagi. Mungkin kalaupun ada kesempatan kita akan ambil konten lagi setelah dia merasa bebas. Gak apa-apa ya, mungkin kalau sewaktu-waktu nanti teman-teman subscriber ingin kenal atau gimana? Oh, ragu-ragu kamu ya. Ya udah jangan, kalau kamu ragu jangan. Ya memang privasi nih, karena itu aib. Jangan, saya nggak mau maksa dia, Yang pastinya dengan suara ceritanya saja sudah cukup. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.